Halo guys, saya tertarik dengan pernyataan Pak Prabowo nih tentang ciri-ciri negara yang gagal. Jadi katanya sebuah negara akan gagal mudah dilihatnya gitu. Lihat saja TNI dan polisinya gitu. Kalau TNI dan polisinya gagal ya berarti negara itu gagal. Nah, lalu negara kita gimana nih kondisinya? Apakah polisi dan TNI kita sudah mencerminkan kalau kita ini negara yang gagal atau negara yang berhasil? Nah, kita lihat soal kekerasan oleh polisi lah misalnya. Dalam waktu 100 hari pemerintahan Pak Prabowo ini telah terjadi 136 kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Nah, angka ini tentu sangat mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya masalah serius dalam institusi kepolisian. Nah, jika dalam waktu yang begitu singkat saja sudah ada begitu banyak kasus, ya kita bisa bayangkan bagaimana kondisi ini 1 tahun ke depan atau bagaimana nanti 5 tahun ke depan. Maka kemudian yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang akan menjadi korban selanjutnya. Lalu kalau kita bicara soal korupsi misalnya di lingkungan Polri. Nah, polisi Indonesia ini dikenal sebagai salah satu institusi terkorup di Asia Tenggara. Nah, korupsi ini ya bukan hanya merusak citra kepolisian, tapi juga mengikis kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan keamanan. Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam praktek-praktek korupsi, maka keadilan menjadi sulit dicapai dan masyarakat akan semakin merasa tidak aman. Jadi kebuntuan dalam demokrasi ini seringkali menjadi ciri dari negara yang dipimpin oleh pejabat-pejabat korup. Ketika partai politik hanya melahirkan para koruptor, maka demokrasi yang seharusnya menjadi alat untuk kesejahteraan rakyat justru berbalik menjadi alat untuk memperkaya segelintir orang. Karena pejabat publik cenderung memberikan sedikit kepada masyarakat, tapi mengambil begitu banyak atas nama negara. Nah, untuk membangun sebuah negara yang kuat dan stabil, TNI dan Polri memang harus memiliki moralitas, integritas, dan kapabilitas yang tinggi. Meskipun ekonomi dan pendidikan negara ini berkembang dengan baik gitu, maka semua itu akan sia-sia jika aparat keamanan berkolusi dengan para mafia atau terlibat dalam praktek-praktek ilegal lainnya. Jadi kalau menurut saya, yang pertama harus dilakukan adalah reformasi hukum. Hukum harus diperbaiki dan ditegakkan dengan adil gitu, untuk menciptakan pemerintahan yang kuat. Kekuatan militer tidak dapat dijadikan satu-satunya sandaran. Sebaliknya, hukum yang kuat dan adil adalah pondasi dari sebuah negara demokratis yang kuat. Reformasi hukum harus mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta penegakan hukum tanpa pandang bulu. Jadi, gimana menurut kalian pernyataan Pak Prabowo ini mengenai kegagalan TNI dan Polri? Apakah sudah menjadi indikator atau indikator keberhasilan? Ya, jadi kalau menurut saya mengenai kegagalan TNI dan Polri sebagai indikator dari negara yang gagal, ya bisa saja relevan dengan kondisi saat ini. Karena itu kita membutuhkan reformasi menyeluruh dalam institusi keamanan dan penegakan hukum. Ini sangat-sangat diperlukan saat ini untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat serta menciptakan lingkungan demokratis yang sehat tentunya. Tanpa langkah-langkah konkret untuk mengatasi korupsi dan meningkatkan integritas aparat penegak hukum, maka cita-cita untuk mencapai stabilitas ekonomi dan sosial tentunya hanya akan sebatas teori saja. Salam.